Terima kasih Mas Rahmat sudah membuka laptop ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifudahri dari tim Intero. Mohon maaf ini fotonya kebalik, nggak ada foto yang proper soalnya, jadi seadanya aja. Saya tim Intero, di tim Intero itu ada Mas Rahmat tadi sebagai MC, ada Pak Ahmad Pahang atau yang biasa kita kenal sebagai Pak Imeng, yang tadi kultur itu sebagai software engineer di Intero. Terus ada juga Linda dan terakhir ada juga PM-nya Mas Pandu. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang apa namanya kontainerisasi menggunakan Docker. Mungkin Docker soal bicara soal Docker, eh, teman-teman di sini sudah khatam semua ya mungkin eh, sudah terbiasa menggunakan Docker dan juga sering dibawakan bahkan mungkin di event-event lain di luar mungkin juga teman-teman sudah banyak mendengar atau banyak dapat informasi tentang apa itu Docker, containerisasi dan sebagainya. Cuma eh, karena mungkin di BSI ini juga sudah lama beberapa sudah beberapa waktu lama yang lalu kita bicara soal Docker. Mungkin ini untuk refreshment saja supaya teman-teman juga tetap aware bahwa kita ini eh, sangat hubungannya dengan Docker, terutama di BSI ini. Nah, pertama apa sih itu kontainerisasi? Kontainerisasi adalah sebuah proses packaging software code dengan operating system library untuk menjalankan sebuah aplikasi. Metode ini misalnya Metode ini digunakan untuk mengemas sebuah aplikasi bersama semua komponen yang dibutuhkannya, termasuk code, ada dependensinya juga, ada konfigurasinya juga. Nah, dikemas ke dalam satu unit yang disebut kontainer. Kontainer ini dapat dijalankan di berbagai environment komputasi, misal di server lokal atau cloud, bahkan di PC atau laptop teman-teman masing-masing. Yang penting sudah support untuk digital kontainerisasi atau Dockernya. Kalau bicara soal infrastruktur teknologi, setidaknya kita tahu ada tiga ini yang apa istilahnya paling populer ya. Yang pertama ada traditional deployment, terus ada juga virtualization, dan juga ada kontainerisasi, Docker kontainerisasi. Nah, mungkin yang membedakan eh, banyak sih. Untuk traditional deployment ini adalah eh, apa ya, aplikasi yang dijalankan langsung pada host system tanpa ada lapisan virtualisasi atau kontainer. Jadi sistemnya seperti ini untuk apa namanya aplikasi itu langsung berjalan di atas sistem operasinya yang langsung diinstal di hardware. Nah, ciri-cirinya itu yaitu tadi aplikasi berjalan pada sistem operasi di host, terus semua dependensi harus diinstal secara manual pada servernya atau sistem operasinya, tapi juga ada rentan konflik dependensinya. Jadi kita apa namanya jika memerlukan beberapa dependensi yang berbeda itu mungkin bisa jadi konflik. Nah, untuk kelebihannya tentu saja
konfigurasinya sangat sederhana pada sistem yang kecil, cuma juga sulit akan sangat sulit jika dikelola pada skala yang besar. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk traditional diamond. Selanjutnya ada virtualisasi. Ini dia mirip-mirip seperti tradisional infrastruktur ini, cuma dia bedanya ada hypervisor dan juga nanti di atas visor itu akan terinstall lagi OS sendiri-sendiri. Jadi gambarannya seperti ini. Eh, ada hardware, install operating system, at- atau bisa juga apa namanya diinstal langsung hypervisor. Mungkin kalau teman-teman tahu ada Proxmox, ada VMware, ada KVM, terus yang lain-lain VirtualBox. Nah, kalau VirtualBox itu kan dia perlu operating system. Kalau dari Windows ada Hyper-V. Nah, setelah diinstal Hyper-V ini, nanti dalam satu server fisik host itu kita akan dapat menginstal banyak VM lagi, guest as virtual machine. Nah, nanti untuk deploymentnya masing-masing VM ini nanti akan bisa bisa isi per aplikasi atau juga beberapa aplikasi yang meminimalisir konflik dependensi seperti yang tadi. Nah, ciri-cirinya setiap VM atau virtual machine itu memiliki sistem operasi yang lengkap sendiri. Jadi tidak apa namanya tergantung pada operasi hostnya. Terus tapi apa namanya dia akan membutuhkan lebih banyak resource karena apa ya? Karena VM ini nanti kan yang diinstal di sini sifatnya lengkap seperti install Windows atau Ubuntu atau Linux di sini gitu ya akan diinstal lengkap gitu apa adanya. Makanya secara resource cukup menguras, cukup memakan resource kalau dibandingkan yang selanjutnya nanti. Terus selanjutnya ini ada Docker container. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman juga sudah tahu, eh mirip-mirip kayak yang virtualisasi, cuma dia nggak pakai hypervisor, jadi di atas sistem operasi itu nanti kita install yang namanya container runtime, atau dalam kasus kita ini kita pakai Docker Engine. Jadi Docker itu termasuk salah satu container runtime. Apakah ada yang lain? Ya, ada saja. Mungkin teman-teman tahu ada kontainer di atau yang lain-lain. Nah, gimana cara kerjanya Docker ini? Jadi sistem operasi yang diinstal Docker ini nanti di dalamnya kita akan bisa membuat kontainer-kontainer kecil. Nah, bedanya kontainer dan OS pada VM pada apa namanya virtualisasi ini, tentu saja kalau kontainer itu lebih bukan apa namanya lebih compact, lebih simple. Jadi yang diinstal ya apa yang dibutuhkan untuk aplikasinya itu jalan saja. Makanya biasanya kalau misal teman-teman pakai apa namanya bikin image Ubuntu gitu, ya biasanya kesusahan mengoperasikan pakai komen-komen yang standar ya, misal kayak text editor pakai V atau Nano itu biasanya belum perlu diinstal dulu karena memang eh, basic apa namanya kebutuhan OS-nya yang paling dasar dan yang diinstal itu cuma yang dibutuhkan sama aplikasi-aplikasinya tergantung konfigurasi kita. Tidak ada OS tambahan di dalam kontainer, hanya aplikasi dan dependensinya saja. Kelebihannya kurang lebih ringan, apalagi dibandingkan dari yang VM. Mungkin file ini hanya berukuran kisaran megabyte, nggak sampai giga. Terus ringan dan lebih cepat karena berbagi kernel dengan OS, host OS.
Lalu selanjutnya eh, startup atau mungkin biasa kita tahu booting itu ya. Startupnya lebih cepat, mungkin hanya perlu hitungan detik kalau dibandingkan dengan VM virtualisasi yang lumayan memakan waktu, biasanya bisa semenit 2 menit, apalagi kalau ada masalah nanti bisa 5 sampai 10 menit VM itu. Terus cocok untuk DevOps dan CI/CD karena kemudahan deployment. Jadi memang Docker ini menunjang apa memang sangat cocok untuk apa namanya alur kerja DevOps dan juga CI/CD gitu ya. Karena memang dibentuk itu. Ya. Mengapa kita mengapa containerization? Yang pertama ada portabilitas. Kontainer dapat berjalan di berbagai environment yang mendukung teknologi kontainerisasi seperti Docker dan berperilaku seragam dimanapun aplikasi dideploy. Nah, mungkin eh, teman-teman yang dev terutama sering apa namanya ketemu masalah ketika deploy via GitLab. Nah, kok nggak jalan gitu. Apalagi eh, do- Docker ini kayak ada sebuah slogan yang apa namanya istilahnya membantah atau memecahkan bukan slogannya memecahkan kata-kata populer yang berbunyi it works in. Jadi di apa namanya biasanya biasanya zaman dulu itu kan eh, ke apa ya namanya ketidakakuran antara tim OPS dengan developer itu kan developer mengklaim bahwa deploymentnya ini jalan di laptopnya, di PC-nya, di lokal, tapi ketika di server itu nggak jalan. Nah, Docker ini memecahkan permasalahan ini karena dia ini sangat itu tadi dia dapat berjalan di semua environment asalkan mendukung metode kontainerisasi ini. Jadi mau diinstal di lokal, mau diinstal di mana cloud, di server manapun, itu kalau jalan ya di mana saja jalan. Kalau enggak ya enggak. Jadi permasalahan kayak tadi itu enggak akan kita temui lagi ya mungkin. Terus isolasi, setiap kontainer terisolasi dari kontainer lain. Hal ini meminimalkan potensi konflik dependensi. Jadi karena dipisah per aplikasi, maka dalam satu kontainer itu yang diinstal ya cuma kebutuhan oleh aplikasi itu saja. Jadi nggak perlu install yang lain-lain dan eh, nggak mungkin konflik dengan dependensi dari aplikasi lain karena memang dibedakan kontainernya. Lalu yang ketiga, keuntungannya ada skalabilitas, dapat yang mana dapat dengan mudah menyalakan atau mematikan beberapa kontainer sesuai kebutuhan sehingga meningkatkan elastisitas. Jadi kita ketika membutuhkan apa namanya eh, lebih banyak kontainer itu kita lebih mudah lah daripada mungkin kalau virtual machine atau VM itu memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu kecepatan deployment, eh, kontainer dapat dibuat dan diterapkan cepat sehingga mempercepat proses deployment. Itu tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwasanya kelebihannya kontainerisasi ya startupnya lebih cepat daripada metode-metode yang lain. Nah, kita kali ini untuk kontainerisasi fokus pada Docker karena yang kita apa namanya gunakan di BSI juga kita pakai Docker. Ya, ini Docker adalah sebuah platform open source untuk menjalankan kontainerisasi. Docker bekerja untuk membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam sebuah kontainer.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Docker itu memecahkan masalah it works on my machine, yang mana seringkali aplikasi berjalan baik di komputer pengembang, tapi tidak berjalan di server production karena perbedaan apa namanya environment dan konfigurasi. Ya, selanjutnya untuk ini Docker arsitektur kurang lebih seperti ini. Docker host ini adalah tadi OS yang kita install Docker Engine. Nah, cara kerjanya adalah kita klien menggunakan komen-komen apa namanya misal Docker build atau pull atau run ini akan dikelola oleh Docker Daemon untuk memanage image dan kontainer. Jadi di sini juga ada Docker Registry mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau penyimpanan atau juga untuk berkolaborasi tentang image. Jadi ketika nanti kita akan membuat sebuah apa namanya buat sebuah image atau membuat sebuah kontainer, maka Docker ini akan menghubungi Docker Registry yang mana defaultnya adalah Docker. Nah, cuma karena di BSI, di UII di UII kita ini ada, kita punya image registry sendiri. Itu kita pakai namanya Harbor, pakai Harbor. Teman-teman bisa akses di registry.ui.ac.id. Jadi kita nggak pakai dari Docker Hub. Dulu kita pakai GCR, Google Cloud Registry. Cuma sekarang bikin sendiri pakai Harbor. Kurang lebih eh, begini apa namanya cara kerjanya. Dari image yang ada nanti maka akan dibuat sebuah kontainer. Nah, kalau misalnya di hostnya itu belum ada image, maka dia akan manggil ke ke apa namanya registrinya, image registrinya. Nah, selanjutnya ini Docker file. Nah, teman-teman mungkin ini yang paling familiar ya. Teman-teman developer ketika mau deploy itu eh, ada mesti bersinggungan dengan Dockerfile. Dockerfile ini merupakan sebuah template yang digunakan untuk membuat Docker image. Biasanya berisi teks sederhana dan berisi instruksi untuk membangun Docker image. File ini seperti resep yang mendefinisikan semua langkah yang diperlukan untuk membangun atau membuat lingkungan aplikasi termasuk sistem sistem operasi, dependensi file, dan konfigurasinya. Dockerfile juga membantu pengembang untuk membuat apa namanya sebuah aplikasi dalam kontainer secara otomatis, konsisten dan portable. Nah, untuk workflow. Jadi cara kerjanya seperti ini. Dari file Docker file yang sudah kita buat, yang isinya konfigurasi dan sebagainya itu tadi, nanti akan dibuild menjadi sebuah Docker image dan setelah jadi image, maka kita bisa run agar dia jadi kontainernya. Hmm. Nah, kita untuk Docker Registry seperti yang sudah kita singgung tadi, dia merupakan storage tempat pendistribusian dan penyimpanan Docker image, yang mana dia di sana juga bisa jadi tempat kolaborasi. Mungkin seperti teman-teman di sini di registry PACID kan mungkin ada satu yang buat image mungkin Laravel atau apa. Nah, nanti ketika teman-teman yang lain ada yang butuh untuk pakai image itu apa dengan dependensi yang sama bisa pakai image yang sudah ada di registry. Yes, kurang lebih seperti itu.
Nah, untuk Docker Storage ini eh, jadi sebenarnya seperti ini dari sebuah host ini kontainer itu kita bisa membuat apa namanya? Hmm, karena konten ini sifatnya dinamis ya, jadi eh, bisa pindah-pindah dan segala macamnya. Maka eh, agar konfigurasi mungkin atau data yang ada di dalamnya itu tetap atau persisten, itu kita bisa buat apa namanya beberapa beberapa strategi. Mungkin kalau untuk yang persisten ini ada ini dengan cara volume. Jadi Docker volume. Docker volume ini nanti akan disimpan, jadi datanya juga akan disimpan pada host Docker apa namanya host OS-nya di luar kontainer, tapi masih dalam direktori atau area file system dari Docker. Jadi disimpan di mana? Lupa tepatnya di pokoknya ada di dalam eh, satu environment sama Dockernya itulah. Nah, kalau bin mount ini lebih ke mungkin kita misal di directory home user itu kita punya file apa, itu kita bisa mount langsung ke kontainernya. Jadi ketika mau apa nama buka atau cek filenya dari host itu kita nggak perlu masuk ke Docker area ini, tapi kita cuma tinggal bisa langsung cek di apa namanya file hostnya. Nah, untuk TMP TMPF mount ini lebih bersifat ke data-data atau storage yang temporary atau dibutuhkan cepat. Mungkin juga misalnya untuk apa namanya data-data yang akan rinci jika kita taruh pada host OS-nya. Cuma mungkin kita jarang terapkan juga untuk yang temporary ini. Nah, ini yang juga penting yaitu Docker Expose. Karena kalau kalau misal untuk dalam metode virtualisasi kita kan bisa buat apa namanya VLAN, kita bisa konfigurasi VLAN. Jadi virtual mesin di dalam yang ada di dalam di atas hypervisor itu tetap bisa komunikasi keluar asal konfigurasikan. Nah, kalau Docker gimana? Kan kita misal cuma punya Ubuntu satu, kita install Docker dengan banyak kontainer di dalam. Nah, eh tentu saja si Ubuntu ini kan nanti paling cuma ada satu atau IP yang nggak mungkin dipakai juga untuk masing-masing kontainer yang lain kan. Makanya ini ada Docker Expose. Jadi ini fungsinya untuk agar kontainer itu dapat diakses dari luar menggunakan expose port. Misalnya ini ada eh, satu kontainer dengan aplikasi Apache atau Nginx yang mana eh, untuk aksesnya itu biasanya pakai port 80 atau 443. Nah, kita bisa expose dengan Docker Expose ini. Jadi, akses kontainer satu ini itu kita nggak pakai apa namanya port 80-nya, tapi 80 ini yang kita expose. Jadi 80 ini diekspos ke 80. Dengan cara mungkin nanti IP-nya berapa, IP hostnya tinggal kita kasih ini. Karena kenapa kok nggak pakai apa namanya port yang bawaan dari kontainernya? Karena tadi ya di mungkin dalam satu environment kita Docker ini akan banyak sekali aplikasi dan tentunya juga sama, akan banyak juga aplikasi yang sama. Kayak mungkin untuk web server Apache atau Nginx ini, masa ada mungkin 10 kontainer kita
apa namanya semuanya pakai 80 sama 443. Kalau tidak dibedakan di expose keluar gini, yang akses juga gimana? Mungkin nanti kan akan tabrakan dan segala macamnya. Yang mana juga expose port ini mungkin juga bisa dibilang artinya sebagai proxy juga yang membelokkan dari request dari luar ke dalam masing-masing kontainer ini. Jadi misal akan banyak aplikasi, tapi apa namanya tetap bisa diakses spesifik per kontainernya. Tentu saja nanti apa expose port ini masing-masing juga harus beda-beda. Nggak bisa apa namanya sama. Kalau sama nanti konflik biasanya pas di run nggak jalan. Itu selanjutnya demo. Nah, demo, demo apa kita? Mungkin teman-teman juga lagi ya sudah banyak yang paham apa namanya, apa sih, gimana sih cara mengoperasikan Docker ini. Tentang. Nah, untuk installnya saya pakai WSL. Untuk installnya ya kita asumsikan teman-teman sudah eh, punya Docker semua di laptopnya masing-masing. Gampang kalau belum bisa cari, bisa googling, instalasinya gampang. Jadi nah untuk ketika kita sudah install apa namanya si Docker ini, ketika kita run Docker ini akan keluar apa namanya semacam informasi komen-komen apa yang bisa kita gunakan pakai anu sama kayak kayak kita masukkan Docker admin help sama saja. Nah, um, ini yang kita coba tadi untuk mungkin pertama kita pull image. Jadi untuk melihat image apa yang udah ada di mesin kita, ini kita bisa gunakan command docker image karena ini masih kosong atau docker image ls sama saja sama kayak images. Nah, untuk nge-pull kita bisa pull misalnya apa? Ubuntu. Nah, kita pas apa tinggal ini defaultnya kan kita ke Docker Hub ya. Jadi nanti akan load image dari Docker Hub, image Ubuntu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa apa namanya lebih spesifikkan apa namanya eh, versi versi dari image yang mau dipanggil. Ketika gini, nah kita sudah ada image Ubuntu di dalamnya dan coba lihat ini size-nya cuma 78 MB yang mana kalau kita bandingkan dengan ISO Ubuntu ketika mau install Ubuntu di VM atau di perangkat kita itu bisa sampai 800 400 sampai 500 mungkin sekitar itu giga bahkan bukan MB ini. Nah, untuk membuat kontainernya atau kita run kontainernya kita bisa pakai command docker run it ubuntu. Nah, ini artinya kita akan membuat image dari akan membuat run kontainernya atau membuat kontainernya dari image Ubuntu. Nah, sebenarnya kita bisa definisikan nanti im- apa kontainernya akan dinamai apa. Kalau kita nggak definisikan seperti ini nanti maka apa namanya
nama kontainernya itu akan random. Nah, untuk ngecek image, Docker. Namanya nanti akan apa namanya? Oh, sorry, ngantuk saya. Ini kita kan pakai komen Dockeran main IT. Nah, IT ini artinya ketika kita apa kita enter, maka kita akan langsung masuk ke kontainernya. Jadi ini posisinya saya sudah masuk di dalam kontainernya, yang mana apa ya kita bisa install apa-apa di sini. Tapi mungkin nanti mungkin kita kebutuhan deployment aplikasi kita bisa definisikan pakai Docker file itu. Nah, eh, ke- untuk kita untuk melihat objek kontainer yang ada kita pakai ini Docker PS min A kalau. Nah, karena tadi kita apa pas ngeran cuma pakai min IT, nanti ketika kita keluar dari apa namanya kontainernya, maka kontainernya juga akan mati. Jadi untuk apa biar biar ketika kita keluar dari kontainer dan kontainernya tetap hidup, nanti sebenarnya ada tambahan bukan main IT tapi main DIT di detach. Jadi ketika kita keluar dia nggak akan mati. Nah, mungkin kalau kita mau coba lagi Docker kan main DIT gini. Terus untuk mendefinisikan nama, nah ini tadi kan namanya nggak di apa namanya nggak didefinisikan toh, maka namanya akan random. Nah, jadi sintaknya Dockeran min DIT nah min name dash name namanya apa mungkin dash dash D. Lalu baru image-nya kita mau bikin dari image yang mana. Nah, nah kalau kita pakai min DIT itu ketika kita keluar dia akan tetap up dan namanya sudah sesuai. Dash. Nah, tapi eh gunanya Docker Registry itu eh, supaya ketika kita misal kita ini baru punya image satu ya Ubuntu tok. Misal kita mau apa namanya kita mau ngepull atau bikin kontainer dari image yang lain, kita sebenarnya nggak perlu pull. Kita bisa langsung run itu misal name test apa engine X misal. eh, nah, karena kita kan belum punya image engine X di lokal kita, kita bisa run begini pun. Nah, dia akan memberi info bahwa kita nggak punya image-nya di lokal kita, tapi dia akan langsung otomatis download dari Docker dari image registrinya. Di download dulu ya. Lama. Apple nih.
Mohon maaf ya teman-teman kalau apa namanya saya lagi agak bindeng, lagi pilek, jadi mungkin suaranya nggak enak. Nah, walaupun kita tadi nggak belum punya image engine X, tapi kita sudah dan otomatis di sini akan ada image-nya engine X. Jadi kita nggak perlu full dulu, full manual satu gitu. Ini. Nah, untuk masuk ke kontainer kita bisa pakai Docker Asset. Ini apa? Nah, untuk masuknya bisa pakai komen seperti ini. Ini Docker segmen IT, terus bisa pakai nama apa namanya, nama kontainernya atau kontainer ID. Nah, coba kita, nah, Nginx sudah ada ya, sudah masuk. Nah, mungkin coba kita sekalian eh apa namanya expose port, expose kita kita bikin apa namanya, kita bikin lagi kontainer tapi dengan port yang sudah diekspos. Nah, caranya dengan min p seperti ini. Nah, ini eh, yang sebelah kiri ini adalah expose portnya, dan yang sebelah kanan ini port yang mau diekspos. Nah, karena engine mungkin bawaannya 80 ya, ini tadi 80. Nah, 80 nanti port 80 akan diekspos ke 80. Kita akan seperti ini. Nah, Pak, kita mungkin bisa kita coba ya langsung lokal. Nah, ini artinya kita sudah bisa akses apa namanya kontainer engine egg-nya. Bahkan ini engine egg-nya sudah bisa kita akses dari luar. Hmm. Ini selanjutnya Docker file. Kita mungkin ini yang paling sering teman-teman apa namanya di dev lingkungan. Biasanya kadang eh, minta bantuan, minta tolong ke intro, ke tim intro. Itu kok aku udah DP lewat GitLab ini tapi nggak namanya nggak masuk ke Rancher dan sebagainya. Itu ada beberapa kali yang mungkin kejadian yang belum belum benar di Docker filenya. Nah, saran untuk teman-teman karena tadi sifatnya Docker itu yang bisa jalan di semua environment, mungkin sebelum deploy ke environment deployment ke dev, staging atau production, teman-teman bisa dulu coba Docker filenya di laptop teman-teman masing-masing. Jadi penting juga untuk teman-teman dev itu install Dockernya di laptop masing-masing. Jadi sebelum apa namanya sebelum melakukan deployment eh, bisa cek dulu Docker filenya apakah jalan di laptop masing-masing atau enggak. Kalau jalan, otomatis nanti di environment dev, staging, production juga tetap akan jalan. Nah, mungkin ini semalam saya udah Docker file.
Ini simpel saja, paling simpel. Mungkin untuk lebih kompleksnya atau kalau teman-teman bandingkan ini sama yang teman-teman bikin di deployment-nya beda jauh. Eh intinya Dockerfile ini adalah ya tadi kumpulan semacam resep apa saja yang diperlukan untuk membuat atau menjalankan sebuah kontainer. Ini seperti from Ubuntu. Ubuntu ini image-nya bisa kita apa namanya definisikan lebih jelas mau versi berapa segala macam. Terus mungkin yang umum-umum ada run. Ini adalah mengeksekusi bukannya eksekusi ya apa namanya komen sesuatu sama kayak CMD komen CMD sama run ini mirip cuma bedanya kalau run itu dia bekerja ketika kontainernya sedang dibuat maksudnya kayak ini apt update sama install Nginx karena kita mau bikin apa namanya kontainer Nginx jadi dia itu bakal berjalan komen-komen yang ada ini ketika proses membuat kontainernya. Beda dengan CMD ini. Kalau CMD ini ya kalau ketika sudah jadi baru ngeran. Ini main get daemon off restart untuk restart engine X. Kenapa kok enggak sistem CTL atau service engine X restart? Karena ya itu tadi di kontainer itu sangat apa namanya itu yang diinstal itu sangat minimalis. Jadi kayak sistem CTL itu nggak ada, belum diinstal. Jadi pakai com defaultnya Nginx untuk restart Nginx seperti ini. Misal ini kita asumsikan sudah bikin Dockerfile. Oh ya, lagi ada tip. Ini saya ingat dari Mas Pandu. Eh untuk teman-teman yang bikin Dockerfile, otomatis kan apa namanya nggak kayak ini ya, panjang banget, banyak. Nah itu kalau bisa diminimalisir apa namanya diminimalisir penggunaan apa ini komen-komen yang berulang ini. Misal ini sebenarnya bisa kita tulis run apt update y, lalu bawahnya run apt install nginx. Cuma mending kita gabungkan. Jadi apa yang bisa apa namanya diringkas lah intinya. Itu nanti akan mempercepat proses pembuatan image-nya. Mungkin seperti itu. Bener ya Mas Pandu kalau anu dikoreksi. Seingat saya seperti itu. Nah, ketika kita sudah buat Docker file-nya, oh ya ini tadi ada command index HTML slash var www slash var slash www slash HTML. Nah, ini apa artinya? Ini nanti akan ada satu file index HTML yang ada di sini, nanti akan dimasuk ke dalam sini, var www HTML. Ada juga copy. Kurang lebih kayaknya sama gunanya add sama copy ini. Jadi untuk memasukkan file yang ada di host ke dalam kontainer. Nah, di sini saya udah ada filenya index HTML. Jadi filenya ini nanti, nah tadi cuma index HTML, artinya juga ditaruh ke direktori yang sama dengan apa namanya Dockernya, Dockernya. Jadi ketika untuk ngebuildnya image kita bisa pakai command is docker build main t image name-nya apa mungkin kita bisa pakai ini kita apa image nama image yang akan kita buat karena tadi udah ada engine X ya ini engine X apa ya oh ya salah engine X test gitu aja ya jangan tadi udah engine X
Docker file gini. Terus karena kita ngeran di direktori yang sama dengan di mana ada Docker file-nya, maka kita taruh titik aja. Nah, mungkin karena kalau kita posisinya di home DevOps, sedangkan file Docker file-nya ada di root, ya kita apa namanya masukkan path-nya. Jadi sintaknya adalah ini, Docker build maintain nama nama image yang akan dibuat, lalu path di mana Docker file-nya ditaruh. Karena kita sama directory-nya titik aja gini. Ke- Nah, kita sudah buat sudah jadi dari apa namanya Docker file dari image dari Docker filenya. Kini kita bisa buat apa namanya hmm, bisa buat kontainernya langsung. Jadi kita sudah bikin file index.html ya. Kita mungkin bisa langsung apa coba untuk expose hmm, kontainernya. Nah, nah, terima kasih Pak Imam usulan namanya. Jadi begini. eh, Nah, artinya kita akan ngeran kontainer dengan expose port seperti ini dengan nama ext2 dan dari image nginx docker file. Kita lihat, nah, sudah ada ya. Di expose ini namanya nginx ext2. Nah, nggak cukup jadi numpuk-numpuk. Nah, kita bisa cek lagi apakah benar jalan. Nah, sudah seperti apa namanya? Artinya kita sudah bisa mengakses nginx yang ada di dalam kontainer yang sudah kita buat tadi melalui Docker image untuk buat image-nya. Nah, mungkin itu saja teman-teman dari ya. Mohon maaf atas ada jika ada kurang dan salahnya. eh, Sangat basic sekali. Mungkin teman-teman sudah semuanya sudah khatam ya soal Docker, tapi cuma ini sebagai refreshment saja. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Mas Rahmat.